Selamat hari Minggu untuk keluarga yang saya sayangi. Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih setianya kita dapat berkumpul dan kembali beribadah bersama pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Kini marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Penyayang, untuk hari-hari yang senantiasa Engkau sertai, untuk tiap berkat yang tidak henti-hentinya Engkau berikan, untuk tiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, untuk tiap makanan dan minuman yang Engkau berikan, untuk tiap pertolongan yang Engkau berikan, kami mengucapkan syukur. Ya Bapa, jika saat ini kami boleh menghayati firman-Mu melalui Injil Matius, kami sungguh bersyukur. Kiranya kami selalu ditolong dan dituntun untuk melihat dan belajar bersama dari apa yang Engkau ajarkan melalui firman-Mu. Jadikanlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan renungkan bersama pada hari ini untuk menolong kami dalam menguatkan dan memampukan kami untuk melanjutkan hari-hari di masa yang akan datang. Bersabdalah karena kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu yang akan disampaikan pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba-domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberikan Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tentunya kita memiliki waktu tersendiri untuk menghayati bahwa kita telah melewati hari-hari yang panjang, berusaha dengan keras dan penuh perjuangan. Kita juga sudah bertahan dalam melewati serta menghadapi banyak hal di dalam kehidupan kita. Hingga saat ini pun kita masih dan akan terus melewati berbagai proses yang telah dirancang oleh Tuhan untuk kita.
Pada kesempatan kali ini, saya mengangkat tema mengenai Yesus Allah yang peduli. Dalam menjalankan kehidupan, seringkali orang-orang merasa bahwa dirinya ditinggalkan dan kurang menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Hal tersebut tentu dapat membuat orang merasa tidak dipedulikan, dan akhirnya banyak orang yang menjadi frustasi karena mereka berpikir bahwa dirinya tidak akan pernah bisa berhasil dalam melakukan suatu hal, dan merasa dirinya tidak berharga jika dibandingkan dengan orang lain. Melalui tema ini, kita diajak untuk menyadari kehadiran Tuhan yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Dan keberadaan kita di sini, hal tersebut sudah menjadi bukti bahwa Tuhan peduli dan menyayangi kita dengan selalu menyertai kita di setiap langkah yang kita ambil dan di setiap napas yang kita hembuskan, dengan arti kita masih diberikan kesehatan. Kita pun diajak untuk tidak melihat hari-hari yang kita lewati selama ini adalah hari yang sia-sia dan tidak bermakna hanya karena waktu berlalu dengan cepat. Dengan kita mengetahui nilai yang sangat berharga dalam kehidupan, kita akan berusaha melihat bagaimana Allah peduli dan turut berkarya di dalam kehidupan kita. Allah mengasihi kita, Allah peduli kepada kita, Ia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kiranya Tuhan menolong dalam mampukan kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Penyayang, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami dapat melaksanakan kegiatan ibadah dengan baik dan lancar. Ya Bapa, kami telah selesai melaksanakan ibadah pada hari ini. Kiranya melalui firman-Mu pada hari ini memampukan kami untuk menyadari kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, dan selalu bersyukur atas berkat, rahmat, dan penyertaan yang tidak henti-hentinya Engkau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah, Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Hanya dalam nama-Mu ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam damai.